Mungkin bila disebut sehat dia alhamdulillah biasa pada masa alamat kita Al-Quran wa Al-Quran man hamal Al-Quran ma unzila ilaihi Al-Quran ala alihi wa ashabihi bi'adadi sirril Quran Putri Aisyah Putri Humairah binti Andri Febrian على هذه النية كنت صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الهادي إلى الصراط المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله النبي الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أما بعد hadirin mustami'in yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala baik dan juga para asatidz Ustaz Ahmad Waluya dan juga sepuh kita Pak Ahmad dan Diandro juga orang tua kita Bapak Tengkul Pak Tengkul dan juga semua jamaah Hadatul Qulub yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya tambah sehat, semuanya tambah rezekinya insyaallah. Semuanya terus diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat dan memiliki anak-anak keluarga yang sakinah, yang soleh insyaallah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kembali pada malam hari ini, malam Jumat yang penuh berkah, kita dapat hadir duduk bersama di majlis Hadatul Qulub yang dimuliakan Allah Ta'ala. Mungkin dari Jumat ataupun dari Rabu kemarin kita hadir di tempat ini guna belajar, karena kesempatan kita di dunia ini tidak bisa terulang kembali di dunia, kenikmatannya, rahmatnya, apalagi di akhirat sana. Jadi di dunia tempat kita berusaha, tempat kita mencari amal, dan di akhirat tempat kita merasakan nikmatnya amal. Dikatakan oleh Imam Ali, beramallah di mana atau di tempat yang tidak ada balasannya. Di dunia tidak ada balasan. Kalau balasan pun sedikit. Ya, ke tempat, menuju tempat yang mana di situ tempat kita mendapatkan balasan, yaitu di akhirat. Di dunia kita tidak usah banyak berharap, apalagi berharap dari amal baik. Kalau kita bekerja, ya mungkin berharap dengan pekerjaan. Tapi kalau kita untuk amal, maka jangan berharap balasan dari amal itu di dunia. Sehingga amal kita itu akan betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang ikhlas maka akan diterima amal ibadahnya, disebut namanya, dan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ibaratnya kalau air putih itu dicampur dengan sesuatu itu yang tidak baik, yang tidak bagus warnanya, maka akan hilang, gelap dia, coklat jadi coklat, hitam apalagi hijau jadi hijau. Tapi kalau kita campurannya itu putih juga, maka tidak berubah hitam putihnya. Nah, itulah amal ibadah kita. Kalau dicampur-campur yang lain akan berubah, jadi berubah amal itu, bukan lagi baik, bagus, tapi menjadi amal yang tidak baik. Malaikat tahu
Ini sudah hijau nih campurannya. Campurannya mau ini mau itu. Campurannya minta disebut, minta dipuji dan seterusnya. Tahu, hebatnya ada warnanya. Tapi kalau putih, ya, kita ibadat untuk Allah, mengharapkan ridha Allah, maka akan tidak berubah warnanya, putih bersih untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya di akhirat itu akan merugi orang-orang yang sedikit amalnya, orang-orang yang beramalnya yang bukan karena Allah, tidak ikhlas tadi. Dalam hadis nyatakan datang nanti di kaum sekelompok orang yang datang menuju Allah ya, dengan banyak amal, namun tatkala dia berada di hisab, maka amalnya menjadi habis, amalnya menjadi hilang, tidak ada amalnya. Siapa itu? Ya, itu bagian daripada orang-orang yang beruang, orang-orang yang kaya. Sehingga dinyatakan orang yang kaya itu mendapatkan kerugian, ya, mendapatkan kerugian di akhirat nanti. Ya, di dunia mereka bisa senang, bisa bahagia, tapi orang kaya itu bisa mendapatkan kerugian. Kenapa demikian? Ada bagiannya. Yang pertama adalah orang kaya, dia mendapatkan hartanya dari yang tidak benar atau haram, kemudian dia infakkan pada yang haram. Kalau dia membawa hartanya langsung oleh malaikat tadi, sudah tahu baunya, warnanya, langsunglah ke neraka sana. Ngapa? Dapatkan hartanya yang infakkan, dikeluarkan tempat yang haram. Rugi dia. Yang kedua, dia dapatkan harta dari yang haram, dia infakkan kepada yang halal. Masjid, infak ini, infak itu halal, bagus. Tapi dia dapat dari haram. Malaikat tahu, ini warnanya kuning. Lempar ke orang yang ke masjid dalam neraka. Dan yang ketiga adalah orang yang dapatkan harta yang dari halal. Halal nih, halal. Ya. Tapi ditempatkan yang haram. Maksiat, dosa, ini dan buruk kalau dilemparkannya tadi. Malaikat warnanya oranye, kuning-kuningan. Lemparkan orang itu ke dalam neraka. Ya sia-sia. Dan yang keempat adalah dia dapatkan yang halal. Ditempatkannya juga yang halal. Tapi dia tetap rugi walaupun ditempatkan yang halal. Dapatkan dari yang halal. Kenapa? Kalau dia datang kepada malaikat, diperiksa oleh malaikat, kata malaikat, aku disuruh oleh Allah untuk periksa. Ya, apakah dari harta yang tadi dia mempunyai harta tadi, dia tempatkan melipat yang halal tadi, tapi dia masih ada menyia-nyiakan kewajiban Allah dari sholatnya, rukuknya benar tak, sujudnya benar tak, yang fardu puasa fardu benar tak, bagus tak, ya, zakatnya yang dia keluarkan benar tak, ada tak? Akhirnya diperiksa benar, sudah kami sudah sholat, kami sudah berusaha benar. Dikaji dulu silaturahmi dah, ya, kamu berbuat baik dah kepada kerabat kamu, bertanggung jawab dah, lihat mereka nggak ada makanan, ada makan, nggak ada minum, nggak ada makan. Oh yaudah, kami sudah, katanya. Ini nanti dulu, kata Allah, diperiksa lagi. Ya, kemudian kamu itu ya dapatkan harta tadi dari mana tempatnya, dan kemudian benar tempatnya tadi kamu tempatkan yang benar tadi kata kamu tadi. Sudah kami kaget dulu, diperiksa lagi. Ya, sampai diriwayatkan malah malaikat menceritakan kepada ini dewa hadis ini, diriwayatkan dari malaikat Israfil sampai malaikat Israfil mengungkap, kemudian sampai ke malaikat Jibril, sampai kepada Rasulullah dan sampaikan kepada sahabat, antaranya Imam Ali. Ya. Malaikat Israfil yang meriwayatkan hadis ini menyampaikan kepada Nabi tadi, itu orang yang kaya tadi masih ditanya, saking susahnya, keruginya orang yang kaya. Berapa banyak pertanyaan? Ya, dari zaman dulu udah berapa ribu nih. Saat itu katanya masih ditanya orang yang kaya tadi. Jadi tidak gampang orang yang kaya itu, ya karena tuntutannya banyak. Ya, jadi tidak semudah itu. Hadirin mustama'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmatan daripada orang-orang yang
disibukkan dia dengan amal ibadah, disibukkan dengan ilmu agamanya, sehingga dia terus berusaha untuk menambah ilmunya, untuk menambah bekalnya di akhirat. Makanya dalam kesempatan ini kita membaca kitab yang baru. Kemarin kita Nasruddin yang sudah hatam. Sekarang kita baca kitab baru, kitab Manhajus Sawi dari Toriki Sadati Al-Ba'alawi, jalan-jalannya yang telah ditempuh oleh para habaib Al-Ba'alawi, itu diambil dari makalah-makalah para ulama-ulama besar, Ghazali, Syafi'i dan seterusnya. Hingga ini ilmu-ilmu ini yang telah disampaikan, yang telah diamalkan oleh para ulama-ulama yang terdahulu. Bab yang pertama, dan kitab ini dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, ya, periparat nama Habib Umar bin Hafiz. Beliau sekarang tinggal di kota Madinah. Kalau kita melihat beliau, mungkin ada fotonya. Kalau kita melihat beliau itu seperti ya, orang salaf itu. Ada ya? Yang kedua ya. Yang kedua di atas itu. Di atas Pak dulu tuh. Itu. Beliau, kita melihat beliau seperti lihat orang salaf-salaf yang terdahulu. Ya, orang yang tidak ada cinta dunia, orang yang ibaratnya orang tidak perlu perhatian dengan harta, tidak perhatian dengan urusan duniawi. Sampai sekarang, makanya mereka seperti itu dinamakan baqiyatus salaf, sisa orang-orang yang salah. Dan mereka itulah yang diriwayatkan dikatakan idzaru dzikirallah. Apabila mereka dilihat, langsung kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini sulit untuk dijumpai. Beliau khususnya beliau saat ini bersulit untuk dakwahnya di kota Madinah karena paham saya Wahabi, sehingga larang untuk menyebarkan paham Syafi'i ya, ke pesantren. Tapi dulu banyak murid-muridnya dari Indonesia, Malaysia khususnya, dan belahan dunia lainnya. Istri beliau saudara dengan istri Habib Umar, putri dari Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, ulama besar ya, di kota Baydah, Tarim, Hadramut. Ayah beliau, yaitu mertua beliau Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad ini orang yang salah satu orang yang kalau bulan Ramadan orang kiblatnya ke beliau. Kalau beliau itu malam itu tidak tidur, semangat ibadahnya, berarti malam itu Lailatul Qadar. Jadi kalau beliau santai baik, tiduran, ngaji ketiduran, sholat lagi ketiduran, berarti bukan malam Lailatul Qadar. Bukan kita tidurnian kita nih. Mereka itu ketiduran, ngaji tiduran, ngaji lagi tidur, sholat tadi capek, istirahat sholat, capek istirahat, berjam, itu mereka. Kalau gitu menjemnian. Ini mertua beliau dan juga mertua Habib Umar, Abdullah bin Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, yang fotonya ada warna merah di itu mertua beliau. Ini beliau saat ini ada di kota Madinah, buka privat atau pesantren, dan menjadi patokan orang-orang fikih pada saat ini di kota Madinah. Alhamdulillah sudah pernah ke sana. Beliau karena murid guru Habib juga Syekh Bahrul, itu muridnya beliau. Kita bisa ke sana. Ada link yang lain tinggal bisa ketemu. Kalau tidak ada link susah. Alhamdulillah. Kitab Manhajus Sawi ini kitab yang penuh barokah, menjadi salah satu referensi rujukan dari kitab lainnya. Karena murid-murid beliau, selain beliau pengarang, beliau juga punya murid pengarang orang-orang besar, juga merujuk pada kitab ini juga. Caranya kitab sekarang oleh Habib Ali Bahrul, bahwa Idul Muhtarah ini rujukannya salah satunya kitab Manhajus Sawi.
Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan terbuka untuk kita dengan kitab ini. Alhamdulillah, kami baca ini juga mendapatkan banyak keberkahan. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari kitab ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau dibaca, ya semalam kurang, malam dah habis. Baca 2 hari dah habis, sebulan tidak habis, saking tebalnya tadi. Ya. Alhamdulillah. Yang pertama yaitu al-fadlul awal fi manhil ilmi wa dhammil jahli, keutamaan di dalam pujian ulama terhadap ilmu, pujian Nabi, pujian Allah kepada ilmu, dan kehinaan yang dihina oleh Allah, dihina oleh Nabi tentang kebodohan. Jadi pujian yang semerbak, pujian yang setingginya bagi orang yang mempunyai ilmu, akan keutamaan ilmu. Jadi kalau kita menyandangnya, disenderkan kepada kita nama ilmu itu, ya, karena kita mempunyainya, maka kita akan dapatkan ilmu. Dan begitu pun juga kebodohan, kalau disenderkan kepada kita, disampingkan pada kita nama kebodohan itu, bodoh akan menjadi kehinaan. Jadi kalau hina, ilmu menjadi mulia, menjadi mulia kuadrat, ya, tinggi kuadrat tingginya. Kalau kebodohan juga yang ada pada seseorang, disandarkan pada seseorang, menjadi kebodohan yang kuadrat. Jadi bodoh. Kenapa? Ya, karena kehinanya kebodohan itu. Makanya kita harus harus tingkatkan kecerdasan kita, harus luaskan pemahaman dan pandangan kita, biar kita menjadi orang yang berilmu, ya. Karena begitu mulianya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia ini. Kalau kita umat manusia ini menjadi khalifah di muka bumi ini, bukan karena yang lain, bukan karena badan, bukan karena fisik, bukan karena lainnya, tapi karena adanya ilmu ini. Jadi orang yang bodoh itu bisa hina dia itu, karena ada yang kemuliaannya nih. Mulianya karena ilmu, mulianya karena ilmu agama ini. Orang dengan ilmu bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat. Tabi'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemuliaan ilmu ini sangatlah banyak, sangatlah tinggi derajatnya bagi orang yang mempunyai ilmu dan orang yang beramal dengan ilmunya. Ya, dengan ilmu ini bisa menjadikan seseorang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dekat dengan Allah bukan hanya dengan amal, bukan hanya dengan doa, bukan hanya dengan ibadah, tapi dekat itu ya ibarat orang yang mendekat kepada pembesar, ya, dikarenakan orang itu disukai oleh pembesar. Tiap dia datang dengan berita baiknya, tiap dia datang kabar tentang orang itu baik, tiap dia datang dengan harumnya, tiap dia datang tugasnya yang diperintahkan sudah selesai semua, sehingga dicintai oleh pembesar itu. Orang ya begitu pun juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mendekat kepada Allah dan sudah sempurna seperti orang tadi, ya kita doa, setiap berdoa kita sudah sholat kita sudah bagus terus, ya. Mana mungkin tidak pernah sholat qobliyah asar, sekarang sudah qobliyah asar hari ini. Mungkin 2 rakaat qobliyah asar, hari ini 4 rakaat. Yang mungkin hari ini kita ya tadi malamnya kita tahajud, hingga hari ini kita terhitung tahajud, dan juga bangun subuhnya sebelum subuh ada qabliyah subuhnya, ya ada sunatul fajarnya. Jadi tatkala kita doa kepada Allah pada hari ini sudah bagus, kabar tentang kita ini bagus. Kata malaikat cemana? Kata Allah cemana dia nih? Allah Maha tahu, Engkau Maha tahu ya Rabb. Ya, dia berdoa. Kata Allah sudah. Nilainya hari ini sekian. Kalau kita berdoa, kabar tentang kita ini dapat bagus, kira-kira pantas tak untuk dikabulkan?
Tidak pantas untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai hari ini kita cuma 5,5. 5,5. Kenapa? Tahajud tidak. Qabliyah sunnatul fajr tidak. Tubuhnya pas-pasan, ya, untuk tidak lambat. Berbuat yang lain tidak, dan seterusnya. 5,5. Tatkala berdoa, sudah hamba pas-pasan, kagetlah dulu. Ya, kata Allah, belakangan cari yang ibadahnya bagus hari ini. Kagetlah dulu tadi, bukan nomor 10, bukan nomor 100, nomor 10 miliar kita tadi. Kenapa? Banyak yang bagus daripada itu. Banyak yang ibadahnya bagus. Makanya kita jangan lihat ya kelemahan kita, kekurangan ibadah kita dibandingkan si lemah itu juga cek itu si lemah aku. Jangan cek itu. Kalau sudah kurang ibadahnya, ya bakal terpental jauh. Wong lain banyak ibadahnya rajin, bagus untuk berebut untuk mendekat kepada Allah. Kan tadi kan gitu, kaget be. Nomor 11 masih lemah. Ini seluruh manusia, umat manusia berapa? 10 miliar sekian. Alah jauhnya, kapan nak dikabulkan doa kita? Nah, makanya baguskan amal ibadah kita dengan ilmu yang bermanfaat buat kita. Upayakan kita beramal itu dengan ilmu sehingga amal ibadah kita itu dapat diterima semerbak harumnya yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Barat seorang pembesar yang mesen kopi dan mesen kopi, ya, kopinya pun dibuatkan sesuai keinginan pembesar. Kopi dibeli ke warung kopi asing baik berarti. Ini tuan kopinya. Iya di kopi. Beli ke kopi kucing jak wadah. Nah, lemak nih. Aku tanya kopi jaring tuh lah katanya. Nah, begitu juga ke Allah Subhanahu wa taala mau disembah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu. Jadi keutamaan ilmu yang luar biasa yang mana salah satunya adalah bisa mendekatkan kepada Allah dengan sempurna mungkin. Kita mendekat kepada Allah dengan harum-haruman kita. Kita dekat kepada Allah, kita sudah tadi qobliyah, sudah mengaji Quran, sudah sedekah, kita sudah ini, sudah itu. Kita mendekat kepada Allah, langsung diterima, welcome. Kita tidak tadi, ya tidak sempurna tadi, agak be. Kalau kita nomor 11, nomor miliar sekian nomor kita jadi nah karena itu makanya keutamaan daripada orang yang berilmu Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Al-Imran syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qis. Allah bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat semuanya menyaksikan semua bahwasanya wa ulul ilmi qaiman bil qis, dan orang-orang yang punya ilmu mereka semua bersaksi semua la ilaha illallahul azizul hakim, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang mempunyai ilmu itu ya mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh Allah yang berkata kepada mereka para malaikat. Jadi ilmu ini bukan ilmu yang termasuk ilmu dunia, tapi tadi bedaan ilmu dunia dengan ilmu akhirat itu tadi. Ilmu dunia itu kaget kita. Jangan dihitung dulu. Kaget itu semiliar, jauh ilmu dunia dengan ilmu ya. Dan kemudian begitu juga keutamaannya daripada orang-orang yang berilmu. Ayat tadi dinyatakan pada Allah Subhanahu wa taala binafsih. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berilmu itu dan dia sendiri, Allah sendiri memujinya. Ya, begitu juga para malaikat-malaikatnya. Itu juga tentang orang yang berilmu tadi. Ya, Allah sendiri yang pertama memujinya. Jadi begitu luar biasanya akan keutamaan ilmu agama tadi. Orang yang punya ilmu umum lagi mulia, apalagi ilmu agama tadi. Allah Subhanahu wa taala nyatakan juga ya aman bikum ya, mengangkat derajat orang-orang yang beriman antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat ya, setinggi-tingginya. Allah nyatakan juga ya tidaklah sama
orang yang mempunyai ilmu, orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mempunyai ilmu, tidak mengetahui. Beda. Bedanya gimana? Bedanya di dunia dan di akhirat. Bedanya. Tadi perbedaan tadi. Kalau kakeklah dulu dianggap orang itu umur sekian, karena mau 10, 100, tapi tidak tahu. Itulah derajat orang-orang yang mempunyai ilmu yang diangkat ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu kiai mengatakan orang yang mengajarkan Al-Qur'an saja, orang yang mengajarkan Al-Qur'an alif ba ta dari alif ba ta dari Iqra sekarang ini ya sampai ke Al-Qur'an, sampai ke tafsir, sampai ke qiraat, sampai ke bacaan tahfiz dan seterusnya. Orang yang mengajarkan Al-Quran maka la yakunu faqiran. Dia tidak akan jadi orang yang miskin. Walaupun kadang-kadang kita lihat orang yang mengajarkan itu orang biasa-biasa kalau apa kalau orang itu dia itu merasa ya betul-betul kemuliaan Al-Quran yang dia pegang, yang dia emban, maka dia akan mengetahui, akan memuliakan Al-Quran, dan baru dari situ Allah akan berikan keutamaan ya bahwasanya orang yang mengajarkan Al-Quran itu ya tidak akan miskin, akan menjadi orang yang kaya. Harus dari dirinya dulu mulai. Ini keutamaan di antara ilmu agama, mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillah. Oleh karena itu, ya jauhilah daripada kebodohan itu. Kadang-kadang orang itu kita ini tidak tahu, tapi kita ini tidak mau tahu. Kita beramal, apa amalan misalnya sore-sore namanya, mere-mere, nah sore santai. Dan cari amalan apa yang dilakukan oleh Nabi, yang dilakukan oleh ulama, yang dilakukan oleh guru-guru kita di sore hari. Saya sering sampaikan cari amalan yang belum yang menjadi amalan sehari-hari. Kalau kita masih tidak tahu ya cari amalan yang belum kita lakukan hari ini. Santai-santai main gap, belum salawat hari ini. Ambil tasbih di rumah saya. Dia nak main bola sore-sore ini belum istighfar. Nabi nyuruh istighfar. Orang yang mau dapatkan derajat harus istighfar dulu. Seseorang tidak akan naik derajatnya kalau masih ada dosa. Mana mau dihapuskan dosa kalau dia tidak istighfar? Setelah maghrib juga ketika main futsal. Hari ini aku belum ini, hari ini aku belum itu. Maka ya lakukanlah amal-amalan yang kita ketahui di waktu tertentu. Kalau dah cari amalan yang hari ini kita belum mengamalkannya sehingga hari kita ya, terus bermakna sesuai dengan ilmunya. Hadirin mustami'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dan sebaliknya orang-orang yang berilmu, baliknya orang-orang yang bodoh, di kebodohan adalah musuh yang nyata. Dalam status sudah disampaikan oleh Imam Ali, beliau mengatakan bahwasanya la adwa a'da minal jahal. Tidak ada musuh yang lebih berbahaya daripada kebodohan. Ya. Musuh yang paling berbahaya itu adalah kebodohan. Jadi kalau kita masih menyimpan kebiasaan, tidak mau tahu, tidak mau belajar, kagetlah dulu, santai dulu, maka itu berarti kita mempunyai musuh yang nyata, musuh yang ada dalam kita. Sehingga ya, orang-orang yang belajar itu mereka akan merasa ya, kurang waktu. Orang-orang yang selalu mengamalkan itu akan kurang waktu. Andaikan waktu sore ini masih ada. Andaikan mereka yang belajar di malam hari, mereka mengatakan andaikan waktu malam ini masih ada. Ya. Mereka yang belajar di pagi hari, andaikan waktu pagi ini terus panjang. Seperti yang misalnya yang dinyatakan oleh orang-orang ahli ibadah, ya Lailatul
ya subuh ya Lailatul, wahai malam, teruslah kau sampai lama-lama dia. Malam kan dari jam 9 misalnya dia belajar sampai jam 3 dia belajar, jam 4 dia belajar. Karena bacanya tuh asik bagi dia. Ya. Belajarnya tuh lagi nikmat bagi dia. Sambil dia ngomong, ya Lailatul, ya wahai malam, teruslah panjang, tidak usah berhenti. Ya subuh wahai subuh, tidak usah kau terbit. Tidak usah terbit fajar. Usah terbit terus, subuh terus. Aku nak belajar terus. Nih. Tapi bagi orang yang berilmu, dia harusnya upayakan dia merasa kurang waktunya itu. Itu kenikmatan orang yang beribadah. La udwa ada minal jahal wal mar'u adul ma jahil. Dan manusia itu musuh dari kebodohan itu sendiri. Yaitu harusnya itu musuh dia itu kebodohan dia. Bukan kita ini menjaga daripada kebodohan. Ya, kan satu hari kita bisa dapatkan 3 ilmu. Ya, misalkan ilmu hari ini yaitu tentang hukum fikih, misalnya tentang najis, ya, najis ya, binatang yang mati itu jadi najis bila nempel di kita. Itu dapat dari tentang bahasa Arab, dapat bahasa Arabnya sarung itu izarun. Yang ketiga dapat hadis Nabi yang menyatakan bahwasanya orang yang berbakti kepada orang tua dia akan mendapatkan balasan sebelum dia wafat di dunia. Tiga ilmu. Kalau setiap hari 3 kita dapatkan ilmu tadi, sehingga hari ini kita bisa ngomong, wah izarun, saya sarung, mana izar aku, sarung. Yang kedua ilmu tadi dapat tentang tadi Nabi, sehingga dia bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang didapatkan tadi. Kalau 1 bulan 3 kali 30 kali 3 kali 3 60 ilmu. Ya, kalau setahun dan seterusnya. Sehingga ya, orang yang berbuat baik dengan orang yang beramal, anggapkan saja beramal dengan ilmunya, itu lebih mulia dari amalnya sendiri. Misalkan amalnya itu 1 pahalanya, kemudian dia beramal dengan ilmunya. Biar ngaji ini bagus, sunnahnya apa? Sunnahnya siwak, dia cari siwak. Ngaji ini biar bagusnya gimana? Ngaji ini ngadep kiblat, ngaji kiblat. Ya. Ngaji ini biar mana? Karena pakaian yang bagus, Ngaji gimana? Pakai parfum, Ngaji bagaimana? Pakai baju. Sehingga dia mengamalkan itu dengan ilmunya itu lebih afdal daripada beramal itu sendiri. Ini bagusnya ilmu, utamanya ilmu tadi. Bagaimana surga itu, kenikmatan surga itu ada yang lebih nikmat daripada surga itu sendiri. Itu apa? Itu diantaranya bisikan penyampaian para malaikat penjaga surga itu. Kalian yang berada dalam surga, kalian berada selama-lamanya. Matilah. Kalian tidak akan keluar dari sini. Lama-lama abadal abid. Ucap kata itu dan sepertinya itu lebih nikmat daripada kenikmatan surga itu sendiri. Dan begitu juga sebaliknya. Ya, ada penghuni atau siksaan neraka itu, bagi penghuni neraka itu lebih runyam, lebih jahat daripada siksaan itu sendiri, yaitu hadirkan malaikat penjaga neraka. Wahai orang bodoh, wahai orang maksiat, kalian ini selama-lamanya maksudnya susahlah terus, ya makanlah terus, makanlah makan itu. Hadirkan mereka itu lebih menyakitkan daripada siksaan neraka itu sendiri. Makanya keutamaan ilmu harus kita miliki, harus kita ada pada kita, jangan sampai kita tidak memiliki keutamaan ini. Mana yang dikatakan oleh ulama bahwasanya manusia itu terbagi beberapa macam atau 4 macam.
Manusia yang yadri wa yadri anahu yadri, manusia itu dia punya ilmu dan dia mengetahui bahwasanya dia punya ilmu. Ada alimun ya fattabi'u. Itu orang yang alim berarti dia punya ilmu, dia tahu bahwasanya dia punya ilmu, ya. Kemudian dia dapat menyebarkan ilmu. Dia tahu, maka dia orang alim. Ikutilah mereka. Jadi kita biar sedemikian, kita ini biar punya ilmu. Kita ini biar punya ilmu. Kita sholat, tahu apalah keutamaan sholat. Kemudian dulu, kalau apa lagi? Ini, sampai kita ini sholat itu, ya, sehingga orang lihat kita sholat itu dia dapat ilmu. Nah, karena apa? Kita mau sholat kita dengan ilmu, sama seperti baca Quran. Jadi sehingga ya kita tadi orang yang berilmu ya, dan ya, dia mengetahui bahwasanya dia berilmu. Makanya kita setiap hari kalau bisa demikian maka kita akan jadi orang. Dan yang kedua adalah orang yang rajulun ya yadri wala yadri annahu la yadri. Seseorang itu dia tidak punya ilmu dan dia tidak mengetahui bahwasanya dia tidak punya ilmu. Dia tidak punya ilmu, dia tidak tahu dia punya dia itu bodoh, tidak tahu juga. Itu orang yang jahilun. Patruku jangan kau dekat-dekati. Masih lemah yang berikutnya adalah rajul la yadri, dia tidak punya ilmu. Wa yadri annahu la yadri. Dia tidak punya ilmu tapi dia tahu bahwasanya dia tidak punya ilmu. Dalika mustarsyidun, itu orang yang pengen dapat hidayah, dapat ilmu. Ya. Bahdu, maka beri dia kalau kau punya ilmu beri. Jangan sampai orang yang keempat lah ya, jadi dia ada punya ilmu dan dia tidak mengetahui bahwasanya dia tidak punya ilmu. Nah, ini jahil merokok. Ya, dia sudah ada punya ilmu, kemudian dia tidak tahu bahwasanya dia tidak punya ilmu. Ini orangnya yang bodoh, tidak mau belajar. Jangan sampai kita demikian. Kita upayakan kita walaupun kita tidak punya ilmu, kita mengetahui bahwasanya kita tidak punya ilmu. Terus punya seperti itu. Jadi kita belum punya ilmu. Ya. Kalau kita sudah merasa, apalagi ngerasa banyak kita pun, ya apalagi kita merasa sudah banyak ilmu, sudah pinternya, apalagi merasa punya banyak, tidak boleh. Ya. Bagus, apalagi kita merasa sudah pintar. Inilah keutamaan orang-orang yang berilmu dan keutamaan orang-orang yang juga dikatakan oleh Imam Ali bahwasanya al-jahilu waqun fi tarki ta'at. Tapi al-ma'asi sya'an aba jahilun waqun. Orang yang bodoh itu biasanya meninggalkan dari ketaatan atau kebaikan karena dia tidak tahu. Kira-kira orang yang dari gunung tidak tahu lampu merah, kira-kira jalan di kota ini, udah terobos ya? Bosnya kan tidak tahu. Jadi orang yang bodoh itu biasanya dia melakukan atau meninggalkan ketaatan, meninggalkan yang baik, meninggalkan kebaikan. Kenapa? Dia bodoh. Itulah yang efek yang negatif itu. Dan sebaliknya orang yang berilmu itu biasanya melakukan ketaatan. Orang yang tahu lampu merah, lampu rambu, pasti dia akan taat kepada rambu karena dia tahu. Tapi sebaliknya, ya kalau orang yang bodoh tadi, kalau dia melanggar rambu tadi, karena dia tidak tahu aja. Kalau orang yang berilmu, punya ilmu tadi, melanggar rambu tadi, nah ini namanya wajar. Bisa karena dia manusia. Jadi ya gambarannya sedemikian, orang yang berilmu itu, orang yang bodoh itu akan selalu meninggalkan ketaatan, dan orang yang meninggalkan ketaatan tidak tahu ibadah. Jadi kalau kita selama ini kita tidak tahan sholat tahajud, berarti kita meninggalkan ketaatan, berarti kita bodoh. Kalau selama ini kita tidak sholat sunnatul fajr, berarti padahal bahwasanya sunnatul fajr itu luar biasa, berarti kita bodoh. Bodohnya apa? Tidak tahu keutamaan sunnatul fajr.
Hanya dikatakan tadi Imam Ali, ada aduika alladhi ada a'da'u ma'ada ala nafsi. Paling besar, paling bahaya musuh bagi manusia itu kebodohan. Kenapa? Jadi melanggar akan ketaatan dan juga meninggalkan ketaatan, meninggalkan ketaatan, yang menerobos daripada lalu lintas, dan dia tidak merasa itu inilah kan, tahajud tidak istiqomah, sunatul baca tidak istiqomah, baca Quran tidak istiqomah, ya, etika tidak istiqomah, semuanya itu menunjukkan akan kebodohan kita. Ya. Kita tidak tahajud istiqomah, kita tidak suratul fajr dan seterusnya tadi. Kenapa? Ya, kita dituntun oleh kebodohan kita. Mau atau tidak mau kita akan dituntun oleh kebodohan itu. Makanya carilah jalan yang kebaikan, jalan kebaikan itu mana kita senang atau tidak senang, minimal kita terima sehingga kita bisa dituntun dengan kebaikan itu. Kenapa? Ya, karena orang yang tidak tahu akan dituntun oleh kebodohannya, meninggalkan kebaikan, ketaatan, karena kebodohannya. Dia tidak tahu apa yang dilarang oleh Allah. Dia tidak tahu apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan bagi orang yang punya ilmu tadi, maka dia telah mengetahuinya. Dan kalau dia itu jadi orang yang dapatkan hidayah, taufik, maka akan dimudahkan untuk mengamalkannya. Kalau dia tahu tapi dia tidak mengamalkannya, berarti dia tidak mendapatkan taufik. Sehingga ada ulama mengatakan, barang siapa yang bermaksiat pada hari ini, misalkan kita maksiat di hari Rabu, Kamis, pada hari Kamis, maka Allah haramkan dia sholat. Ya, kenapa? Berat, susah, hidupan dan seterusnya, sehingga dia tidak mendapatkan kesempatan untuk sholat tahajud. Ini mungkin karena dosa-dosa yang kita lakukan sehingga kita berat, hidupan dan seterusnya. Alasan tadi bangunlah. Dan begitu pun juga lakukan kebaikan kita tidak bisa, tidak sempat untuk melakukannya. Mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan. Hari ini tidak sunatul asar qabliyah asar barakah itu memberikan rahmatnya. Kan? Ya, mungkin karena dosa kita tidak sempat melakukannya, ataupun karena kebodohan kita. Hari ini kita tidak silaturahmi ke orang tua atau kita tidak berwalidain. Mungkin dosa kita ada, hingga Allah tidak berikan taufik kita untuk berwalidain. Ya. Hanya dikatakan oleh ulama di sini, al-jahru narun lidinil mar'i yuhriquh wal ilmu ma'un litilkan nari yutfiha. Kebodohan itu ibarat api yang membakar akan amal ibadahnya. Dan ilmu itu seperti air yang membasahi, memadamkan api yang ada pada dirinya dari kebodohan itu. Jadi kalau kita mau tidak terbakar oleh api kebodohan itu, kita bisa bisa melakukan kebaikan dan ketaatan sehingga dengan ilmunya itu. Aku kalau kita tidak baca juga beramal, ya kita tahu dulu baru bisa beramal. Kalau kita tidak tahu kan keutamaan amal itu. Jadi jangan cari alasan lebih baik tidak tahu, jadi kita tidak beramal, tidak apa-apa. Orang yang tidak tahu atau bodoh itu kemudian dia melakukan kemaksiatannya, itu lebih besar efeknya ketimbang orang yang tahu kemudian dia melakukan kesalahan hilang. Lebih besar. Kenapa? Karena dia nyeselnya luar biasa.
Sayyidina Umar dia satu saat setelah dia Islam dia nangis kemudian senyum. Kalau ditanya kenapa engkau tadi nangis saja? Iya. Sekarang kau senyum juga? Iya. Teringat dulu di masa jahiliyah saya belum Islam. Nangis dia. Tapi bodoh karena belum Islam, tidak tahu niat. Dan dia senyum, ya, pernah suatu saat, ya, mau disuruh bawa makanan, ya, makanan berbentuk patung, sajikan, saya makan dengan jarak. Itu bagian daripada ya, tubuh patung itu Tuhan. Oh, gimana itu Tuhan kena makan menurut saya. Ini karena bodoh. Jadi kebodohan itu kalau seseorang itu melakukan yang dengan kebodohan kemaksiatan itu lebih menyakitkan daripada orang yang tahu kemudian dia khilaf melakukan kesalahan dan masih maksiat itu. Jadi sangat negatif, ya, tidak bagus. Ya, kebodohan itu makanya jangan kita jaga. Dan juga dikatakan wafil jahli qabla al-mauti mautun li ahli. Dalam kebodohan itu sebelum orang itu mati, ya, maka orang itu hakikatnya dia itu mati. Kita tadi ya, kita melakukan kesalahan, dosa karena kebodohan kita, berarti pada saat itu kita tuh tidak hidup, hati kita tidak hidup. Dan orang yang fasadhum qabla kubur, orang yang hidup dan dia bodoh, jasad mereka sebelum terkubur sudah terkubur dulu. Padahal dia masih hidup. Karena dia tidak punya ilmu tadi, seperti orang yang bodoh. Al-imru'un lam yahya bil ilmi maitun. Orang yang hidup itu kalau tidak punya ilmu seperti orang mati, laisa lahu hatta itu tidak dikatakan ya hidup sampai dia punya ilmu. Jadi sangatlah tidak baik kalau kita tidak punya ilmu. Dan kalau kita sudah punya ilmu, maka upayakan kita mengamalkan ilmu itu. Ta'alam laisa yuladu aliman wa laisa ilmin kama jahilu. Belajarlah kita semuanya. Tidak ada seseorang itu dilahirkan dalam keadaan berilmu. Dilahirkan tidak ada yang tahu apa ini. Ini ibu ya mak ya. Kau bukan mak, kau itu suster. Tidak ada, tidak tahu yang mana suster, yang mana ibu, tidak tahu. Ya, tidak ada yang punya ilmu, apalagi ilmu yang lain. Laisahul ilmu kaman wa jahilun, dan tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Hanya orang yang punya ilmu jalannya beda, orang yang punya ilmu ngomongnya beda, ngomongnya beda. Jadi nyatakan ya la yastawi ashabul ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Makanya kita kepengen kita ini punya ilmu sehingga kita bisa meladani ilmu. Ya. Boleh kita bergurau tapi jangan sampai memperbuat dosa. Kalau kita jangan sampai melakukan ghibah dan seterusnya. Inna kabira qaumi la ilma indahu saghirun Sesungguhnya orang yang besar di sisi kaumnya, membesar tapi tidak punya ilmu, tapi dia di belakang layar dia dikatakan. Walaupun dia orang besar, jadi kebesaran itu adalah dengan ilmu. Walaupun ilmu dunia terbatas, di mana derajat ilmu dunia. Dan juga Imam Ghazali beliau mengatakan bahwasanya dia anal jahl bil jahli yasudul kulliyah. Orang yang bodoh dengan kebodohan itu menutup pintu untuk belajar. Dia merasa belajar cukup baik di rumah, cukup baik ini. Ini dia tidak belajar. Omanya itu lebih nafsi anahu alim pakai ta'alam. Bagaimana orang itu mau belajar karena dia
dia merasa pintar, dia merasa cukup. Sudah diajarkan bahwasanya belajarlah ilmu itu dari buaya sampai alam kubur. Bin Hambal masih masa tuanya dan beliau sudah jadi imam mazhab, tetap dia bawa buku dan bawa pena. Bawa pena untuk nota, nulis nota. Pena untuk nulis ini, nulis itu. Ini Imam bin Hambal. Kali ditanya, kenapa kau udah pintar imam mazhab? Udah tua masih bawa buku dan bawa pena. Mengatakan, tanya untuk ilmu ini al-mahbara al-mahbara, dari tempat tempat belajar sampai ke alam kubur. Berarti mengamalkan tadi apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, ilma ilal hadi. Kita masih tidak mengamalkan. Ya. Hanya menuntut ilmu itu, yang orang yang merasa menuntut ilmu itu, dia merasa dia dikatakan aib kalau dia tidak bawa pena, bawa buku. Orang yang mau berjalan kepada Allah, mendekat kepada Allah, aib kalau dia tidak bawa dua. Kalau orang awamnya aib kalau tidak bawa peci dan bawa sarung kalau dia keluar. Inilah bagian daripada keutamaan ilmu yang sangat luar biasa, dan hatikan kata-kata yang tidak baik bagi orang yang tidak punya ilmu. Kita mohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat kebodohan, sifat merasa pintar, sifat merasa cukup, apalagi merasa hebat. Ini adalah sifat dari syaitan yang mengatakan saya pintar dari Adam. Sifat dari Adam. Kata-kata Milah, "Khalaqtahu min Kau ciptakan aku dari api, dan Adam kau ciptakan dari tanah." Pilih aku dengan dia pintar dan semuanya. Dia ahli ibadah. Tapi merasa pintar. Nah, ini sifat daripada iblis. Nah, ini kita sebelum kita wafat, sebelum kita menutup mata kita, walaupun kita sudah mengamalkan ilmu, semua ilmu yang kita miliki, kita mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya, kita dapat ilmu yang sebanyak, mendapatkan amal yang sebanyak-banyaknya, dan beramal yang sebanyak-banyaknya, karena dari amal yang banyak kita lakukan akan diproses yang mana yang bagus, dan dari proses yang mana yang bagus dari amal itu amal yang ikhlas, diterima oleh Allah. Dan dari amal yang ikhlas itulah Allah berikan ridhonya kepada kita. Memiliki amal yang diterima oleh Allah SWT, sehingga kita bisa mendapatkan ridho dari Allah SWT. Ini saja yang kita lakukan. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil mahbub sayyidi haddadin wa wasilatina ilallahil mahbub wa ala wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ma'bud sayyidi adadil qulub wa wasilatina ilallahil ma'bud wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ma'bud sayyidil adalil qulub wa
tidak ilallahil maqbul wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim